Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa fillah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam kajian virtual atau online ini, membahas sirah Nabi besar Muhammad SAW. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, tuntunan kita, idola kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan rekan-rekan kita yang akan segera join, mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Baik, Iwafillah, untuk episode malam ini adalah pembatalan pemboikotan Bani Hashim. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ustadz Daniel untuk membawakan kajian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan seluruh urusan kita, meningkatkan kualitas iman takwa kita, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan mahabbah, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Teman-teman yang Allah muliakan, di pertemuan sebelumnya 5 orang yang kemudian menjadi para pejuang HAM, padahal mereka notabene bukan Muslim. Ada Hashim bin Amir, ada Zuhair bin Abi Umayyah, kemudian Mut'im bin Adi, Abul Bakhtari, dan Zam'ah bin Aswad. Mereka semuanya kompak untuk mengakhiri pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka dibuatlah skenario supaya natural, ya. Supaya natural, kelihatannya natural walaupun by design. Dan yang menjadi lawan mereka, ini lawan 5 orang ini adalah Abu Jahal. Sampai Abu Jahal komentar, ini kayaknya sudah direncanakan, ini model-model begini, Roma-Romanya sudah direncanakan. Tapi ya sudah kadung orang-orang Quraisy mendukung statement 5 orang ini. Jadi yang 5 orang yang tadi disebutkan itu didukung oleh orang-orang Quraisy, karena bagi orang-orang Quraisy, pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib ini ya membuat mereka resah juga, karena ada citra yang dipertaruhkan di situ, di mana orang-orang Quraisy atau Bani Quraisy itu harus siap dan rela ketika citra sebagai bangsa yang baik, bangsa yang menjaga adab, bangsa yang menjaga nilai-nilai leluhur mereka, yakni ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, itu tercoreng karena tindakan yang mereka lakukan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau lihat sejarah sebelumnya, teman-teman, orang-orang Quraisy ini kan pernah mengadakan Hilful Fudul namanya. Hilful Fudul itu perjanjian orang-orang yang utama. Jadi orang-orang yang terpandang di kota Mekah itu mereka membuat perjanjian, dan isi perjanjiannya adalah menolak segala bentuk kezaliman, menolak segala bentuk sikap yang tidak adil yang terjadi di kota Mekah. Maka siapapun yang mengalami kezaliman, siapapun yang diperlakukan tidak adil, maka dia berhak untuk dibela oleh orang-orang Mekah. Dan di antara yang terlibat di dalam Hilful Fudul ya paman-pamannya Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabiullah Muhammad SAW. Jadi ini jelas bagi orang-orang Quraisy merupakan pukulan tersendiri bagi mereka, karena satu sisi mereka komitmen untuk menjaga nilai-nilai keadilan di kota haram, komitmen untuk menolak segala bentuk kezaliman di kota haram, tapi di waktu yang sama justru mereka melakukan tindakan kezaliman bukan kepada orang lain lagi, tapi kepada sesama penduduk kota
Mekah ini aibnya jauh lebih besar. Makanya orang-orang Quraisy ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh 5 orang pejuang HAM ini, akhirnya ya mereka memutuskan untuk, oh iya, yang 5 orang benar, dan Abu Jahal salah, dan apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang dengki terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, mereka telah salah. Maka dimulailah konspirasi dalam tanda petik yang dilakukan oleh 5 orang pejuang HAM tadi untuk memastikan pemboikotan berakhir, untuk memastikan tidak ada lagi pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kisahnya setelah 5 orang ini menyampaikan argumentasi mereka versus Abu Jahal ya tentunya, itu Abu Talib ada di pojok masjid saat itu dan mendengarkan obrolan orang-orang yang ada di luar. Akhirnya Abu Talib keluar dari masjidnya, kemudian beliau sampaikan di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Kata Abu Talib, kata beliau, jika Muhammad berbohong Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah kita biarkan dia. Jadi kalian urusin sajalah kalau dia bohong. Tapi kalau dia benar, maka kalian harus berhenti memboikot dan berbuat semena-mena kepada kami. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalimat dari Abu Talib ini bukan dalam rangka menyerahkan Nabi Muhammad, bukan berarti lepas tangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saking percayanya Abu Talib bahwa Nabi Muhammad gak mungkin bohong. Ini trust yang luar biasa yang diberikan oleh seorang Abu Talib kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Talib yakin betul Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Maka ungkapan ini lahir. Jadi ungkapan ini bukan berarti Abu Talib sudah tidak mempercayai Nabi Muhammad, Abu Talib sudah lepas tangan dari Nabi Muhammad. Justru ungkapan ini lahir dari kesikohan yang sangat besar yang dimiliki oleh Abu Talib kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau yakin bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad bohong. Makanya dia berani bilang, ya kalau Muhammad bohong, kita biarin. Terserah kalian dia mau diapain. Tapi kalau dia benar, maka hilangkan semua bentuk ketidakadilan, bentuk kezaliman terhadap kami. Jadi ini saking percayanya seorang Abu Talib kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, Abu Talib ini akhirnya ya memerintahkan orang-orang untuk melihat apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, isi pesan Nabi Muhammad kepada Abu Talib atau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Talib, kata Nabi Allah Muhammad, bahwa kertas piagam pemboikotan itu sudah dimakan rayap. Itu kata Nabi Muhammad yang disampaikan kepada Abu Talib. Dan Abu Talib menyampaikan ini di halayak ramai di tempat orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy akhirnya memastikan benar nggak omongan Nabi Muhammad bahwa piagam itu dimakan rayap. Maka di antara mereka, yakni Mut'im bin Adi, beliaulah yang kemudian ngecek memastikan piagam pemboikotan itu kena rayap atau tidak. Dan Allah takdirkan, teman-teman yang Allah muliakan, ternyata betul bahwa piagam pemboikotan itu sudah dimakan rayap. Sudah dimakan rayap. Kecuali kalimat yang ada kalimat Allah, yang ada kalimat jalalahnya, itu tidak berani dimakan rayap. Nah, ini kalau nanti kajiannya ada adab terhadap lafaz-lafaz jalalah. Jadi lafaz jalalah tidak bisa diperlakukan secara biasa. Dia harus diperlakukan secara luar biasa. Jangankan dirobek atau dibakar atau kemudian dibuang ke tong sampah gitu. Dibawa masuk ke toilet saja, padahal masih nempel di baju, nempel di cincin, terus ada kalimat jalalah di cincin kita atau di baju kita, dibawa masuk ke toilet sudah tidak boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kalau Nabi masuk toilet, itu cincin beliau yang tulisannya Muhammad Rasulullah itu dikantongin dulu supaya nggak kentara kelihatan kalau beliau pakai cincin. Dan cincinnya ada kalimat jalalahnya, dibawa masuk ke WC itu Nabi sangat menghindari betul. Maka beliau kalau ke kamar mandi dilepas cincinnya, dimasukin kantong supaya adab terhadap lafzul jalalah tetap terjaga dan terpelihara. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang Quraisy juga menyaksikan itu, bahwa piagam yang kemudian mereka agungkan dan mereka jadikan sebagai landasan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, ternyata sudah dimakan rayap. Hanya kalimat Allah saja yang bertahan. Dan itu disaksikan oleh orang-orang Quraisy. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tahu betul bahwa Nabi Muhammad tidak berbohong tentang masalah ini,
Tapi ya karena orang kafir gimana? Ini karena problem kafirnya saja nih. Teman-teman yang Allah muliakan, makanya ada kalimat dalam Al-Quran itu, wa yaqulu sihrun mustamir. Jadi orang-orang Quraisy tetap komentar, sihrun mustamir. Ini sihir yang terus-menerus ini. Jadi saya kasih komentar dulu teman-teman. Orang yang sudah tercover hatinya, sudah tertutup hatinya untuk menerima kebenaran, disodorkan kebenaran sehebat apapun, disodorkan argumentasi sedetail apapun, disodorkan bukti-bukti kebenaran sejelas-jelasnya, kalau orang sudah tercover dengan hidayah, tercover dari hidayah, tercover dari kebenaran, dia akan nolak. Dia akan nolak. Makanya kata Nabi SAW, laisa minna man da'a ala asabiyah. Bukanlah golongan dari kami orang yang mengajak kepada fanatisme. Jadi fanatisme tidak pernah diakomodir oleh Nabi, tidak pernah dibenarkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh. Satu-satunya boleh fanatik di dalam kehidupan adalah fanatik terhadap agama Islam. Fanatik kepada guru tidak diperbolehkan. Fanatik terhadap ormas tidak dibolehkan. Fanatik terhadap golongan, kelompok, partai tidak dibolehkan. Karena fanatisme yang boleh dan fanatisme yang hak adalah fanatisme terhadap Allah dan Rasul. Di luar itu tidak boleh. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kadang-kadang karena sudah punya guru, siapapun itu, untuk datang ke guru yang lain atau mendengarkan guru yang lain itu sudah antipati, blok mental, sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Ya itu mirip-mirip dengan orang-orang Quraisy yang ketika sudah datang bukti yang jelas, hujah yang jelas, argumentasi yang jelas, ya karena yang menyampaikannya Nabi Muhammad, jadi ya sihir mustamir, ini mah sihir, ini mah syubhat, ini mah salah, ini mah penyimpangan dan seterusnya. Dan ini bagian dari karakter orang-orang yang secara hakikat tercover hatinya dari hidayah, sehingga tidak bisa menerima masukan, tidak bisa menerima pandangan yang berbeda, pandangan yang jelas hak, yang itu berbeda dengan apa yang mereka pahami atau yang mereka yakini. Ini konteks di Quraisy ya. Tentunya kalau Quraisy bahasanya iman kafir, tapi konteks ngebloknya mental, ngebloknya hati dari tambahan atau dari informasi yang baru, dari ilmu yang baru, itu bisa kena siapa saja. Tidak harus kemudian konteksnya orang kafir Quraisy. Allah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ada beberapa yang kemudian saya ambil hikmah ya dalam pemboikotan ini. Yang pertama adalah loyalitas para sahabat kepada Nabi SAW. Oh ini tingkat tinggi, Pak. Seorang Nabi SAW itu memastikan bahwa para sahabat tidak gegabah, para sahabat tidak tergesa-gesa. Nabi harus memastikan bahwa para sahabat tidak terpancing oleh setiap provokasi yang diberikan oleh kafir Quraisy. Ini Nabi harus pastikan. Dan luar biasanya teman-teman yang Allah muliakan, para sahabat ketika Nabi meminta demikian, ketaatan yang mutlak tanpa ada reserve sama sekali, tanpa ada penolakan sama sekali, pokoknya apa yang Nabi tegaskan, udah begitu. Padahal konteks saat itu pengennya gregetan banget untuk perang. Ya, 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk bersabar, menunggu waktu yang tepat, menunggu timing yang tepat, dan Nabi melarang aktivitas yang gegabah, tergesa-gesa, apalagi sampai terpancing oleh provokasi. Kata Nabi, tiarap semua, tiarap semua. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini ketaatan yang sempurna kepada Nabi SAW luar biasa. Luar biasa. Dan ini tidak mungkin bisa diraih oleh Nabi SAW, loyalitas dari jamaahnya, dari umatnya, dari sahabat-sahabatnya, kecuali dengan kondisi di mana Nabi sampai pada titik nadir. Saya kasih ilustrasi dulu. Kalau kita ingin tahu teman sejati atau bukan, maka carilah mereka di saat kita kesusahan. Kalau di saat kita lagi happy, roman-romannya sih banyak teman. Roman-romannya banyak teman. Yang ngajak main, ngajak ngobrol, ngajak diskusi, karena lagi mapan, lagi lapang. Tapi kalau lagi susah, apalagi betul-betul ngedrop, butuh ini, butuh itu, butuh itu, butuh ini. Nah itu biasanya terlihat mana teman sejati, mana teman yang tidak sejati lah. Gitu.
Karena saat teman sejati itu sudah ada, maka apapun kondisi kita, senang ataupun susahnya, lapang ataupun sempitnya, itu tetap akan memiliki persahabatan yang baik. Itu kaidah ya saya rasa. Jadi kalau ingin nyari teman sejati, lihatlah ketika kita sedang sangat kesusahan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikmati betul bagaimana yang namanya loyalitas para sahabat kepada Nabi, dan Nabi yakin betul betapa mereka punya loyalitas yang sangat tinggi kepada Nabi. Kenapa? Karena saat itu Nabi Muhammad SAW betul-betul di titik nadir dari sisi kemampuan ekonomi, dari sisi kemampuan politik, dari sisi kemampuan nasab, itu betul di titik nadir. Dan hanya orang-orang yang punya militansi tinggi yang bisa bersabar dengan kondisi itu. Artinya tidak mungkin orang munafik, atau tidak mungkin orang yang setengah iman, tidak mungkin orang yang orientasinya duniawi bisa sesabar itu. Bisa sesabar itu. Di pertemuan sebelumnya saya sampaikan sampai para wanita jerit-jerit karena kelaparan, anak-anak tidak berhenti menangis karena kelaparan. Suasananya sedemikian genting yang Nabi SAW alami, dan juga kaum muslimin terutama, terlebih lagi Bani Hashim dan Bani Muthalib secara umum itu kan mengalami himpitan dunia yang luar biasa. Dan orang-orang saat itu, para sahabat, masih tetap loyal sekalipun Nabi Muhammad di titik nazirnya saat. Dan ini hanya bisa didapatkan dengan ujian sehebat itu. Kasarnya gini teman-teman, ini kasarnya. Kalau teman-teman doa, atau kitalah berdoa, ya Allah tolong jadikan hamba orang yang sabar. Itu doanya misalkan, ya Allah jadikanlah hamba orang yang sabar. Maka siap-siaplah teman-teman mendapatkan banyak ujian. Karena kita pengen sabar, sedangkan sabar itu bisa ketahuan, sabar atau tidaknya, itu manakala kena musibah. Karena kalau pengen tahu sabar tapi dikasih nikmat, itu nggak relevan, tidak linear nantinya. Wong kok minta sabar, tapi kok dikasih nikmat. Kalau dikasih nikmat itu syukur, bukan sabar. Jadi untuk mengetahui kita sabar atau tidak, maka siap-siap untuk menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian sampai musibah yang luar biasa. Nah dari situlah kita tahu kita sabar atau tidak. Nah Nabi SAW harus memahami dan meyakini betul bahwa para sahabat yang ada di kota Mekah betul-betul punya loyalitas yang sangat tinggi kepada Nabi. Betul-betul punya militansi yang tinggi kepada Nabi. Untuk bisa mengetahui itu bagaimana ujian yang sangat berat yang menimpa Nabi SAW. Karena hanya dengan ujian tersebut, ketahuan mana sahabat, mana bukan sahabat. Dan itu kelihatan teman-teman, sangat kelihatan. Jadi kalau ada yang berbeda, sikapnya ada yang berbeda, keimanannya ada yang turun dan berkurang, ya memang saat itulah seharusnya. Kenapa? Harus ada momen pemboikotan, dan kenapa harus memastikan loyalitas tinggi para sahabat? Karena tantangan para sahabat tidak hanya sekedar diboikot. Konteks Madinah nanti akan ada perang di sana. Bagaimana mungkin mental-mental orang yang tidak militan, mental-mental orang yang tidak loyalis kepada Nabi, terus diajak perang. Alih-alih menang, yang ada malah jadi perang saudara nantinya, atau banyak pengkhianat nantinya. Maka untuk sampai pada momen nanti, artinya ada agenda yang lebih besar yang yang Allah siapkan untuk Nabi dan juga para sahabat, maka tahapan ujiannya harus ini dulu. Sabar tidak para sahabat dengan kondisi Nabi yang sampai pada titik nadir tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka tetap loyal, mereka tetap taat, mereka tetap militan, berarti ujian nanti yang jauh lebih besar, kemungkinan besar mereka bisa lakukan dan bisa hadapi. Jadi mau tidak mau memang harus ada ujian pemboikotan. Jadi satu sisi pemboikotan ini tentu merugikan Nabi, karena Nabi harus keluar energi, keluar tenaga, waktu, kekhawatiran dan segala macam. Tapi di sisi yang lain ada banyak hikmah yang bisa didapat. Karena dengan pemboikotan tampak jelaslah mana emas, mana tembaga. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu poin. Yang kedua, ketabahan dan kesabaran kaum muslimin jelas teruji. Jadi udah clear lah ini. Makanya Nabi SAW menyampaikan ajaban di amlil mukmin, ajib, dahsyat urusan orang mukmin itu. Kalau dikasih nikmat, dia bersyukur. Dikasih musibah, dia sabar. Jadi mau dikasih ujian manapun, santuy aja, yaitu orang muslim. Jadi kalau ada orang yang dikasih nikmat jadi kufur, dikasih musibah jadi tidak sabar, ya ini identitas Islamnya akan dipertanyakan.
Karena orang Islam tidak begitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu hikmah yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla, ini jadi kaidah nih teman-teman. Allah Azza wa Jalla hanya akan menolong manakala hambanya layak ditolong. Ini Masya Allah. Kadang-kadang saya suka sakit hati di sini. Maksud sakit hati gini teman-teman. Allah akan menolong hambanya manakala dia layak untuk ditolong. Kadang-kadang ketika bangsa kita, negara kita, Muslim di dunia lah secara umum, dalam kondisi yang tidak signifikan perkembangannya, tidak tumbuhnya itu tidak signifikan. Kadang-kadang saya suka, ya Allah, apa memang belum layak umat Muslim di dunia ini untuk menjadi sebagaimana yang semestinya? Kurang apa? Gitu. Jangan-jangan banyak kurangnya malah. Dan kalau teman-teman buka, misalkan di surat An-Nur, surat ke-24 ayat ke-55, Allah Azza wa Jalla tegaskan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qabl. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Allah bahwa Allah telah berjanji kepada orang mukmin dan telah berjanji kepada orang yang beramal soleh akan menjadikan mereka para pemimpin di muka bumi. Sebagaimana dulu pernah kami berikan kesempatan itu kepada orang-orang dahulu. Jadi penguasa dunia itu memang sudah menjadi haknya orang Islam. Wah, ini agak optimis ya. Bukan sok optimis, tapi memang begitulah kalimat Qur'annya. Bahwa Allah sudah memperuntukkan bagi orang Muslim, orang yang beriman dan beramal soleh, untuk menjadi para pembimbing, pembina, penguasa, pemimpin peradaban dunia. Itu sudah jadi kaidah dalam surat An-Nur ayat 55. Tapi catatannya adalah janji ini hanya akan Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Masalahnya, iman dan amal soleh kita sudahkah sesuai dengan standar Allah? Sudahkah dianggap layak oleh Allah? Ya kalau iman dan amal solehnya tidak dianggap layak, ya berarti janjinya belum bisa tercapai. Karena hanya akan Allah berikan kepada orang yang layak. Orang-orang Muslim di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemboikotan sekian tahun itu membuktikan bahwa mereka layak ditolong, betul-betul layak ditolong. Teman-teman yang Allah muliakan, itu jadi kata kunci bahwa siapapun yang sudah layak ditolong pasti ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, tinggal nanti ini kaidahnya teman-teman, ini sub kaidahnya. Bagaimana supaya kita layak ditolong Allah? Tuh, ya. Atau sudahkah kita layak ditolong oleh Allah? Ya, kalau sudah layak ya tinggal tunggu tanggal mainnya. Tapi kalau belum layak ya masih perlu ngacak lagi barangkali ya. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, semua makhluk itu tentara Allah, ini jelas ya. Makanya rayap itu tentara Allah, angin tentara Allah, air tentara Allah. Jadi semua yang bisa Allah kendalikan, dan pastinya semua yang ada pasti bisa dikendalikan karena memang Allah Azza wa Jalla sang pemilik segala sesuatu. Maka siapapun dan apapun yang bisa Allah kendalikan, itulah yang masuk kategori tentaranya Allah. Apapun itu dan siapapun itu, Allah a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, ujian berat ini nanti akan mendapati suatu mental bahwa betapa nikmatnya kelapangan dakwah itu, betapa nikmatnya bebas hambatan itu. Saya kasih gambaran. Ketika orang sakit, baru terasa betapa nikmatnya sehat. Kapan dia merasa nikmat sehat? Ketika sakit. Betapa penting dan happy-nya orang kalau sudah punya uang. Kapan terasa enaknya punya uang, terasa bahagianya punya uang? Saat uang tidak ada. Punya 2.000, 3.000, tapi saat itu di saldo ATM 5 miliar. Di dompet 100.000 nggak dianggap uang. Di dompet 1 juta nggak dianggap uang. Kenapa? Karena banyak uang di rekening. Tapi ketika di rekening tidak ada uang sama sekali, di dompet 10.000 itu waduh, berharga sekali 10.000. Jadi kadang-kadang ujian yang berat itu sebagai pelajaran dari Allah Azza wa Jalla, kok ya bersyukur tuh.
sudah dikasih ujian berat seperti ini kan kemarin-kemarin mah enggak, harusnya kan bersyukur. Nah kurang lebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Allah demikian, para sahabat diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan demikian supaya mereka betul-betul bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa enaknya kehidupan lapang, betapa enaknya kehidupan bebas hambatan, betapa enaknya dakwah yang dipermudah, betapa enaknya dakwah yang mudah diterima oleh orang lain. Karena ketika semua itu tidak terpenuhi, sulit luar biasa. Sehingga mereka, ya Allah, alhamdulillah, di tengah himpitan yang ada, masih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah teman-teman yang Allah muliakan, yang terakhir sebagai hikmah di dalam pemboikotan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki chemistry dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib sampai, kalau kemarin kan saya sudah sampaikan juga, ini pernah saya singgung, jadi Bani Hashim, Bani Muthalib, ada Bani Naufal dan Bani Abdisyam. Abdisyam itu kakaknya Hashim, Abdisyam, Hashim, Muthalib dan Naufal. Yang diajak diboikot, yang diboikot oleh orang-orang Quraisy itu Bani Hashim, Bani Muthalib. Adapun Bani Abdisyam dan Bani Naufal tidak. Makanya suatu saat ketika Nabi membagikan ghanimah, itu prioritas Bani Hashim, Bani Muthalib. Dikasih ghanimah, senang kan mereka dikasih ghanimah. Bani Abdisyam dan Bani Naufal datang, kata mereka, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kok mereka dikasih, kita enggak, kan kita nih saudara gitu. Masih satu rumpun kan, sama-sama keturunan dari Abdi Manaf. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Muthalib dengan Bani Hashim tidak pernah berpisah sejak zaman jahiliyah. Dari mulai pemboikotan kami sudah bersama. Lah ente kemana aja waktu kita diboikot? Kan itu agak dalam ya. Itu ungkapan dalam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang nggak disebutin ente kemana aja, enggak. Tapi dengan bahasa kami dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib sejak zaman jahiliyah itu sudah dekat. Sudah akrab, sampai seperti ini. Nabi gambarkan sudah sangat dekat seperti ini. Itu kan mafhum mukhalafahnya atau kesimpulan terbaliknya, ente-ente kan nggak pernah begini, gitu. Tidak pernah mendekat kepada kami. Giliran diboikot pada ngilang semuanya. Giliran sekarang aja udah dapat untung pada datang. Nah ini sekali lagi untuk menunjukkan mana teman sejati, mana teman bukan, ya lihat ketika sedang susah. Karena kalau sedang untung, nggak usah diundang, di orang pada datang. Allah a'lam. Nah teman-teman yang Allah muliakan, nah ini tentunya selalu ada keberkahan ya. Selain keberkahan ini, keberkahan yang kemarin juga disinggung adalah hadirnya kaum muslimin dari Habsyah sampai 70 orang kemudian bersyahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ini sisi kebahagiaan di dalam pemboikotan. Jadi kalau bahasa yang disampaikan Allah kepada Nabi Yusuf itu, di saat ada musibah, di situ ada kebahagiaan. Dan di saat sudah ada kebahagiaan, siap-siap mendapatkan musibah. Kan terus begitu. Dibuang ke sumur, sedih, musibah. Dibawa oleh orang Mesir, bahagia. Setelah bahagia dibawa oleh orang Mesir, nanti muncul lagi kesedihan. Digoda oleh Zulaikha. Zulaikha kesedihan, sampai akhirnya masuk penjara. Nanti setelah masuk penjara, siap-siap dengan kebahagiaan. Ini diangkat sebagai pembesar kerajaan. Itu kan hidup begitulah, teman-teman. Dan itu yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya selalu ada baik, buruk, berkah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, tadi juga saya sampaikan di awal bahwa pemboikotan ini sangat membuat orang-orang Quraisy tercoreng wajah mereka, tercoreng kehormatan mereka, makanya mereka sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Mut'im bin Adi, Juhair bin Abi Umayyah, Hisham bin Amir, dan Zam'ah bin Aswad, dan Abul Bakhtari untuk menghilangkan atau menafikan atau membatalkan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Teman-teman yang Allah muliakan, itu bagi orang Quraisy, lain hanya bagi orang Islam. Kalau bagi orang Quraisy itu citra mereka semakin terpuruk, kalau bahasa kasarnya bagaikan menggali kuburan sendiri, itu orang-orang Quraisy. Tapi bagi orang-orang Islam itu terkena sejajirah Arab sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah agama yang memiliki etika yang sangat baik, etika yang sangat sempurna. Di tengah himpitan ekonomi, himpitan politik, himpitan sosial, mereka tetap bertahan tanpa melakukan perlawanan, penolakan, atau terpancing provokasi, betul-betul bertahan. Dan itu mengundang rasa kekaguman dari orang-orang Arab.
hebat orang Islam, hebat orang Islam. Nah kadang-kadang begini, dalam proses perjuangan, kadang-kadang diam itu adalah perjuangan. Jangan kemudian dianggap bahwa diam itu adalah sebagai bentuk ketidakpedulian, atau diam itu sebagai bentuk ketidakberdayaan. Bisa jadi diam itu adalah bagian dari strategi. Saya ulang, bisa jadi diam itu adalah bagian dari strategi untuk mendapatkan pencapaian kemenangan yang jauh lebih dahsyat. Kadang-kadang mungkin harus begitu kan. Ngilang dulu, muncul untuk menang. Asal jangan ngilang, terus nggak ada. Hilang terus-terusan, nah ini bahaya. Tetap harus muncul kembali untuk melakukan sebuah perubahan, melakukan sebuah perombakan perjuangan. Jadi ngilangnya jangan sampai ngilang beneran. Ya. Ngilang untuk muncul. Ngilang untuk kembali, hilang untuk kembali. Nah teman-teman yang Allah muliakan, jadi ini citra kaum muslimin di dunia saat itu, terutama Jazirah Arab, sampai pada topik lah, trending topik di mana-mana sudah dibicarakan betapa orang Islam mampu menghadirkan agamanya tanpa harus mendekatkan dengan kitabnya, tanpa harus melalui pendekatan kitab-kitab tertulis, tanpa harus melalui pendekatan dialog, diskusi, seminar, lokakarya. Orang dengan melihat sikapnya kaum muslimin, itu langsung nangkep ajaran ini cakep. Ajaran ini cakep. Jadi tidak usah diskusi, seminar, debat, panel, tidak ada. Dan itu pada akhirnya buang-buang waktu. Kan. Tapi ketika Islam mampu, orang-orang Islam mampu menampilkan bagaimana sifat-sifat Islami, dan itu dilihat oleh orang-orang yang bukan muslim, maka mereka sudah punya bahan untuk mengagumi orang-orang Islam. Dan ini saya rasa agak jarang sekarang, Pak. Orang melihat hakikat Islam itu dari karakter sifat keislaman seseorang, itu sudah agak jarang. Rata-rata namanya muslim, orangnya Islam, tapi tidak linear dengan perbuatan, etika, akhlak. Dan ini masalah hari ini. Maka wajar kalau kemudian Islam itu kan ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Islamnya tinggi, tapi umat Islamnya belum tentu setinggi agama Islam. Allah a'lam. Kalau bahasa siapa Rashid Ridho itu, al-Muslim, al-Islam mahjubun bil muslimin. Bahwa agama Islam itu termahjub, terhalang oleh orang-orang Islam sendiri. Jadi ini saya rasa pelajaran penting betapa menampilkan citra Islam, menampilkan hakikat Islam di tengah-tengah kehidupan ini, jangan anggap itu sederhana. Justru dari situlah barangkali orang-orang yang melihat agama Islam bisa mendapatkan hidayah. Masya Allah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ini menjadi ujian yang cukup berat bagi kaum muslimin, dan mengasah kekuatan mereka, mengasah soliditas mereka, dan mengasah loyalitas, kesabaran mereka terhadap kewajiban dakwah, terhadap perjuangan Islam yang sedang mereka rintis. Nah teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita pemboikotan itu berakhir. Maka Nabi SAW kembali melakukan aktivitas yang normal. Semuanya berubah kembali, aktivitas sosial kembali berjalan. Aktivitas dagang kembali berjalan, aktivitas politik kembali berjalan. Hanya satu yang kemudian tidak berubah ketika dalam masa pemboikotan, yakni tetap berdakwah. Nabi tetap tidak menghentikan dakwah, mau sudah dibebaskan dari pemboikotan, mau belum dibebaskan dari pemboikotan, dakwah never ending, tidak pernah berakhir. Dan Nabi SAW tidak pernah berhenti untuk menyampaikan dan menampakkan nilai-nilai Islam. Cuman jauh lebih mudah sekarang, Pak. Kenapa jauh lebih mudah? Karena informasi tentang citra Islam sudah tersebar di mana-mana. Jadi ini kayak promosi dari mulut ke mulut. Kalau orang jadi dokter itu sekali datang suntik sembuh gitu, maka yang sembuh ini akan bilang ke tetangganya, oh kalau mau berobat ke dokter ini, sekali suntik sembuh. Murah lagi, tidak mahal, obatnya murah. Nanti setiap ketemu orang yang sakit itu komentarnya begitu terus. Akhirnya kan ini promosi dari mulut ke mulut. Kurang lebih begitulah agama Islam di zaman Nabi SAW. Banyak komentar positif, banyak komentar yang baik, terutama dari luar kota Mekah. Sampai nanti ada orang-orang yang penasaran dari kota Yasrib.
Ada orang-orang yang penasaran dari kota Madinah. Siapakah mereka dan seperti apa mereka, nanti kita bahas. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, namun sebelum di situ, ketika Nabi sudah kembali normal, beraktivitas sedia kala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditantang oleh orang-orang Quraisy. Nah, dan ini tantangan yang agak berat ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbiasa dengan tantangan model begini. Dulu ini kalau teman-teman masih ingat, dulu pun ketika Nabi diminta, ayo keluarkan emas berlian dari kota Mekah, atau alirkan sungai di kota Mekah, atau bangkitkan kuburannya Qusay bin Kilab, biar jelas ente benar apa salah. Kan Nabi menolak. Kenapa Nabi menolak? Karena itu bukan fashion Nabi. Itu fashionnya Nabi Isa, itu fashionnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi nggak gitu-gituan. Kenapa? Karena memang masyarakat kota Mekah tidak begitu antusias terhadap aktivitas sihir. Yang punya antusiasme terhadap aktivitas sihir hanya orang-orang Yahudi. Orang-orang Mekah nggak terlalu begitu terbiasa dengan aktivitas sihir. Mereka sangat mengagumi yang namanya syair, bukan sihir. Makanya nanti dalam sejarahnya, silakan teman-teman cross check itu, bahwa Nabi pernah disihir oleh seorang Yahudi, bukan seorang Quraisy, bukan seorang Ansor, bukan seorang Bani Hashim atau Bani Muthalib atau Bani Umayyah, enggak. Yang menyihir Nabi adalah seorang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Itu yang menjadi kronologis surat Al-Alaq, surat An-Nas dan Al-Falaq turun. Dan ini ketika Nabi terkena sihir oleh Labid bin A'sam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah berakhir pemboikotan, ternyata tantangan yang seperti itu masih ada. Masih ada. Kalau dulu itu nyuruh membangkitkan Qusay, kemudian meminta mengeluarkan emas permata dari perut bumi, atau mengalirkan air sungai di kota Mekah, maka sekarang permintaannya belah bulan. Udah ngaco. Udah ngaco. Di orang-orang Quraisy sudah ngaco. Sudah lagi berpikir logis lah itu. Mereka betul-betul sudah kehabisan akal itu. Bagaimana cara menghentikan dakwah Nabi? Diboikot, dakwah jalan. Sudah dibebaskan, ya makin jalan Pak dakwahnya. Hanya orang-orang Quraisy, aduh ini mau diapain ya orang ini? Udahlah suruh belah bulan. Masa bisa belah bulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi kan sekali lagi Pak, terkadang sesuatu yang di luar fashion, sesuatu yang di luar apa yang kemudian menjadi terahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi khasnya Nabi Muhammad, itu mungkin sesekali perlu dilakukan. Jadi ini kayak variasi mujizat. Kalau biasanya mujizat itu yang Nabi sampaikan berupa wahyu Quran nubuat, ya mungkin sesekali harus ada variasi nih, biar double-nya itu orang-orang Quraisy bisa terobati, bisa taubat lah gitu. Ketika mereka minta belah bulan wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kalau sebatas Nabi Muhammad kan tentu tidak punya kekuatan yang signifikan, yang wah gitu. Kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Tidak ada Nabi yang punya kekuatan besar kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Maka ketika para Quraisy ini meminta, tolong belah bulan wahai Muhammad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belah bulan. Nah, ini ada beberapa riwayat. Jadi saya harus sampaikan beberapa riwayat tersebut, yang pastinya yang mana ya saya harus jawab Allahu a'lam, karena memang saya tidak hadir saat itu. Tapi ini ada beberapa riwayat. Di antaranya teman-teman, riwayat pertama, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pegangkan bulan purnama. Nabi pegang bagian kanan bulan, jadi bulan itu bulat lagi ya. Dipegang ujung sininya, kemudian ditarik sampai belah. Dan itu belahnya itu yang satu taruh di atas gunung, yang satu lagi di atas gunung. Jadi ada bulan separuh dua. separuh. Itu belah yang kemudian disampaikan oleh para ulama tafsir di antaranya. Tapi dalam riwayat yang lain bukan begitu. Dalam riwayat yang lain Nabi mengangkat telunjuknya. Telunjuknya diangkat, taruh di tengah-tengah. Jadi ketika diangkat telunjuknya ditaruh di tengah-tengah bulan, maka tengah bulan itu jadi hitam, jadi bolong, jadi lost gitu, nggak ada bulannya. Padahal kan sedang bulan purnama, ditaruh di tengah, jadi hitam Pak tengahnya itu. Jadi hilang gitu. Jadi ya tetap jadi bulan separuh, cuman relatif jaraknya jauh lebih dekat. Itu diantara banyak riwayat yang disebutkan oleh para ulama.
Kalau yang riwayat pertama dari kanan dan ke kiri, riwayat kedua telunjuk ditaruh di tengah sampai kelihatan hitam tengahnya atau kopong tengahnya. Yang ketiga bahkan riwayat yang lain tuh dari atas dan bawah. Jadi yang satu di atas langit, yang satu di dekat bukit. Itu penjelasan para ulama terkait dengan bagaimana Nabi membelah bulan. Tentu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan ini sekali lagi di luar fashionnya Nabi. Tapi ya karena orang-orang Quraisynya minta, dulu pernah ditolak, maksud sekarang ditolak lagi. Maka dikeluarinlah mukjizat tersebut. Tapi sekali lagi atas izin Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin atas izin Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ada banyak penelitian hari ini yang hadir memperkuat tentang teori ini. Sampai ada yang foto, oh ini ada garis, ada lembah, segala macam ya. Tapi ternyata hasil ilmiah itu pun dibantah dengan bantahan, oh enggak, itu bukan karena belah, memang lembah-lembah di bulan saja itu ada. Banyak riwayat nantinya diperdebatkan secara saintifik. Tetapi begini teman-teman, ini apa namanya penekanan. Mukjizat itu kita bisa yakini sebagai mukjizat bukan karena logis atau tidak logis, bukan karena ketemu oleh pendekatan sains atau tidak ketemu dengan pendekatan sains. Kita akan meyakini ini mukjizat, meyakini ini sebagai sesuatu yang luar biasa dan dahsyat, bukan karena pendekatan sains, bukan karena logik, bukan karena rasional, bukan karena ketemu bukti-buktinya. Bukan karena itu. Kita percaya terhadap sesuatu yang sifatnya mukjizat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikannya kepada umat-umatnya, kepada sahabat-sahabatnya sampai kepada kita hari ini. Jadi kalau mau disimpulkan, bukan karena isi beritanya kita percaya, tapi karena orang yang menyampaikan berita adalah orang terpercaya, maka isinya setidak logis apapun, setidak rasional apapun, kita percaya. Kita percaya. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang Islam atau orang Muslim ketika berhadapan dengan teori-teori mukjizat yang unlogik dan belum ditemukan pendekatan sainsnya atau bukti sainsnya. Jadi ya kita percaya saja dulu. Wallahu a'lam nanti pastinya seperti apa, tapi yang jelas Nabi sudah menyampaikan pasti benar. Kelas. Jadi itu poin. Teman-teman yang Allah muliakan, maka akhirnya berakhirlah duka yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rasakan, yang Bani Hashim rasakan, Bani Muthalib rasakan, dan tantangan bulan ini menjadi rentetan sejarah atau rentetan cerita. Setelah pemboikotan berakhir, ada tes mukjizat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, dan itu berhasil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tunaikan, tentunya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah lah. Sampai kemudian orang-orang Quraisy ketika melihat bulan terbelah, mereka melongok semuanya. Tapi ya kembali sekali lagi, orang-orang kafir yang sudah tercover hatinya dari hidayah, mereka selalu bilang, sihrum mustamir. Ini pasti sihir yang terus-menerus. Jadi ya gimana ya, namanya orang sudah tercover hidayah, ya a'angzartahum amlam tunzirhum la yu'minun. Mau dikasih nasihat, mau kagak dikasih nasihat, pasti bakal nolak. Dan tidak akan beriman. Ya sudah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk di peristiwa Abu Thalib wafat. Nah, ini menjadi apa namanya, kalau tadi saya ceritakan tentang Nabi Yusuf, setelah musibah ada kebahagiaan, setelah kebahagiaan muncul lagi musibah, kan begitu ya. Bahagia, musibah, musibah, bahagia. Bahagia setelah musibah apa? Musibahnya pemboikotan. Nanti setelah pemboikotan muncul lagi kebahagiaan apa? Berakhirnya pemboikotan. Tapi setelah berakhir pemboikotan, ada kebahagiaan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang bahagia karena sudah berakhir pemboikotan, Allah berikan lagi ujian. Ini Masya Allah. Jadi apa namanya, kebahagiaannya itu nggak pol. Kenapa tidak pol? Karena setelah mendapatkan kebahagiaan berakhirnya pembatalan pemboikotan, tapi di sisi yang lain Nabi harus kehilangan orang yang paling beliau cintai. Saya ulang, paling beliau cintai. Teman-teman yang Allah muliakan, Abu Thalib tentu sudah tua. Nabi Muhammad saja sudah usianya saat pemboikotan berarti 50 tahunan. Berakhirnya pemboikotan itu usia Nabi Muhammad sekitar 50 tahunan. Ya tentunya Abu Thalib lebih tua lah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah semakin tua, sudah semakin sepuh. Gitu. Tapi pembelaan terhadap Nabi tidak berkurang, kecintaan kepada Nabi tidak berkurang. Hanya saja fisiknya Abu Thalib yang berkurang.
kesehatan sudah mulai rapuh, fisik sudah mulai berkurang, banyak kurangnya, sampai akhirnya kesehatan Abu Thalib makin hari makin memburuk, sampai sakitnya lumayan parah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ketika sakitnya semakin parah, sakitnya semakin membuat Abu Thalib lemah, Abu Thalib ditengok oleh para pembesar Quraisy. Ditengok Abu Jahal, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lainnya itu pada kumpul. Dan mereka menengok Abu Thalib, dalam hal ini paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ketika ketemu dengan Abu Thalib, namanya juga orang Quraisy ya. Jadi nggak ada tema yang mau diomongin ketika sedang sakit orang itu, kecuali cuma satu temanya. Wahai Abu Thalib, tolong hentikan ponakanmu dari dakwah Islam. Ini sudah kehabisan topik pembicaraan. Muter dihentikan dakwah Islam. Sudah kasihan orang-orang Quraisy sudah minta mujizat yang aneh-aneh. Mending nggak dibelah bumi, Pak. Kalau mintanya belah bumi gimana? Agak horor kan belah bumi. Tentunya mintanya belah bulan. Terus yang kedua nih, ngobrol sama orang sakit pun tetap temanya tolong hentikan dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Thalib panggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil. Ketika sudah ada Nabi Muhammadnya, ada juga tokoh Quraisynya. Jadi ini Abu Thalib orangnya care ya. Jadi ya kalau pembesar Mekah sudah datang ya tetap akan dihormati. Apapun permintaannya tetap dihormati, karena beliau diminta oleh orang-orang Quraisy supaya Nabi Muhammad menghentikan dakwah Islam. Maka dipanggillah Nabi Muhammad oleh Abu Thalib. Kata Abu Thalib, wahai anak saudaraku, mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka kaummu, Quraisy. Mereka sepakat memberikanmu sesuatu dan sebagai gantinya mereka berhak mendapatkan sesuatu darimu. Jadi bahasa kasarnya, Nabi Muhammad sini, ini orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy mau bikin deal-dealan, mau bikin win-win solution, gitulah. Kang Lip gitulah ya bahasanya. Cobalah didiskusikan, diobrolkan, cari titik temunya, cari jalan tengahnya. Jangan kayak gini lah, nggak enak ini. Marwah orang-orang Quraisy di hadapan dunia sudah jatuh ini. Tolonglah dicarikan jalan tengahnya, solusinya supaya konflik ini berakhir. Ya win-win solution lah. Antum dapat sesuatu dari mereka, mereka dapat sesuatu dari antum. Gimana kalau begitu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan yang ngomong pamannya lah. Kan pamannya ini sangat dicintai. Ya Nabi ngerespon. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gampang sih paman. Kalau mereka mau ngucapin satu kalimat saja, selesai kok itu. Nggak akan ada begini-beginian. Tapi asalkan mereka mau mengucapkan sekaligus menerima sepenuh hati satu kalimat saja. Hanya satu kalimat. Lisan ini nggak mungkin berat mengucapkan satu kalimat. Kata Nabi SAW di forum tersebut. Abu Thalib lagi sakit, pembesar Quraisy nengok, Nabi Muhammad dihadirkan oleh Abu Thalib. Kata Nabi Muhammad, ucapkan satu kalimat saja, selesai. Akhirnya Abu Jahal nyela. Kata Abu Jahal, jangankan satu kalimat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 10 kalimat kita jabanin. Wah, ini agak sok. Kata Abu Jahal, jangankan satu kalimat, ya gampang itu mah, timbang satu kalimat mah, 10 kalimat kita jabanin. Kata Abu Jahal, yang penting berhenti di dakwah. Kata Abu Jahal, 10 kalimat pun kita jabat. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oke, siap kalau begitu. Ente ucapkan satu kalimat, saya dengar, kita selesai. Nggak akan ada masalah, nggak akan ada konflik, nggak akan ada pertikaian. Akhirnya kata Abu Jahal, oke. Maka kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian tinggalkan apa yang kalian sembah selain Allah. Itu penuhi, selesai urusan. Teman-teman yang Allah muliakan, tokoh-tokoh Quraisy tepuk tangan. Aduh, kata mereka, wahai Muhammad,
Apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan itu yang banyak itu hanya jadi satu saja? Ini bahasa orang Quraisy, Pak. Logika orang Quraisy itu logika terbalik. Itu syubhatnya itu betul-betul parah itu. Kata orang-orang Quraisy, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini jadi satu Tuhan saja? Ini aneh Muhammad, gitu loh. Kurang lebih gitu loh. Kan sebetulnya siapa yang aneh gitu. Kalau kita jujur-jujuran, lah siapa yang aneh? Kok mereka bisa bilang Tuhan satu itu aneh gitu. Padahal yang paling aneh ya mereka. Kok Tuhan banyak? Itu bikin aneh justru. Tapi logika mereka, logikanya orang-orang Quraisy, justru dengan Tuhan yang banyak itu tidak aneh. Dan ketika Tuhan jadi satu itu jadi aneh gitu. Padahal bagi kita yang muslim, bagi kita yang bertauhid, Tuhan banyak itu aneh. Tuhan satu itu tidak aneh, kan begitu ya. Ini bolak-balik logika udah begitu. Orang-orang Kristen udah pakai logikanya terbalik. Dan ini parah itu. Sampai Tuhan banyak kalau dibenarkan, Tuhan yang satu malah disalahkan. Padahal secara logik itu jelas kok. Kalau kemudian banyak itu malah ribet. Presiden, Mbak, di Indonesia, kalau ada 10 bukan satu, repot Indonesia. Mau jadi apa Indonesia? Kalau presidennya ada 10. Kebayang. Kalau presidennya ada 10, repot. Nih kebijakan tumpang tindih, overlapping, nggak ada, Masya Allah. Maka maha benar Allah Azza wa Jalla bahwa memang harus ada satu saja. Baik itu Tuhan, baik itu pemimpin, imam sholat. Imam sholat kalau 10, Pak, jamaahnya satu, bingung jamaah yang satu. Jadi imam mana yang harus saya ikuti? Supir ada 5, mobilnya 1, repot. Setirnya 5 ya, Masya Allah, itu nggak bisa belok-belok. Nah teman-teman yang Allah muliakan, maka logikanya orang-orang Quraisy sudah kadung terbalik. Kata Nabi yang janggal kan yang Tuhannya banyak, Tuhan atuh, kagak aneh, kagak janggal. Balik orang-orang Quraisy, Tuhan satu itu yang janggal. Nah teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya sebagian mereka, mereka bilang kepada teman-teman mereka lagi, jadi mungkin Abu Jahal bilang ke Abu Sufyan ataupun sebaliknya gitu. Pokoknya sebagian dari mereka bilang kepada sebagian yang lain, kata mereka, demi Allah orang ini tidak memberikan sesuatu yang kalian inginkan. Jadi kalau ingin win-win solution, kalau ceritanya begini, itu bukan win-win solution namanya. Ini bukan bargaining namanya. Nggak bisa modelnya begini. Kok bargaining begini? Kata orang-orang Quraisy. Maka sebagian mereka bilang, udah pulang. Berpegang teguhlah kalian kepada agama nenek moyang kalian, hingga Allah memutuskan perkara di antara kalian. Teman-teman yang Allah muliakan, persepsi mereka sedang mengikuti agama nenek moyang mereka dalam kurun Nabi Ibrahim. Padahal itu klaim, seorang itu klaim, bukan hakikatnya. Mereka meyakini mengikuti milah Ibrahim, tapi prakteknya jauh dari milah Ibrahim. Itu fakta. Jadi itu sebatas klaim. Nah teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya turun surat Shad ayat 1 sampai ayat 7, nanti silakan dibuka saja penjelasan tentang surat Shad ayat 1 sampai ayat 7. Nah teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena sudah ditolak ya sudah mereka bubar dan Nabi Muhammad tetap komit dengan dakwah tauhidnya. Abu Thalib Pak yang ngeliatin, lihat ponakannya begini, pembesar Quraisy begitu, kata Abu Thalib, yo wes lah. Memang sudah begini akhirnya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merubah metode dakwahnya. Nah ini perlu sekali dipastikan dan difahami secara utuh teman-teman. Jadi awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu selalu ada celaan terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah. Awalnya. Makanya orang-orang Quraisy kan marah betul ketika dakwah jariyah. Kenapa mereka marah? Karena Nabi Muhammad tidak berhenti menghina dan menistakan Tuhan-Tuhan mereka yang banyak itu. Jadi Nabi Muhammad menghina Lata, menghina Uzza, menghina Manah, itu dijelek-jelekin pokoknya. Dan itu kan bikin resah orang-orang Quraisy. Waktu dakwah Syriah, Nabi Muhammad tidak pernah mencela agama yang lain, tidak pernah mencela Tuhan-Tuhan yang lain yang diyakini oleh orang-orang Quraisy, sehingga
tidak ada konfrontasi di antara orang Quraisy dengan kaum muslimin selama 3 tahun dakwah Syria. Tapi ketika dakwah Jahriyah, Nabi sudah mulai mencela mereka. Nabi sudah mencela Tuhan-Tuhan mereka sampai pada akhirnya mereka gerah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan marah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah peristiwa yang tadi yang saya disampaikan antara Abu Thalib dengan pembesar Quraisy, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya merubah paradigma, merubah metode tentang dunia dakwah, dirubah. Yang tadinya ada celaan, yang tadinya ada hinaan, itu sekarang berubah. Jadi tidak lagi mencela. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini disampaikan di dalam Syirah Ibnu Hisham. Demi Allah, wahai Muhammad, berhentilah mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, kata orang-orang Quraisy. Dan itu disampaikan oleh orang-orang Quraisy ketika mereka masih ketemu dengan Nabi Muhammad di majelisnya Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad tahu dan mendengar, mereka sangat susah sekali menerima kenyataan Tuhan-Tuhannya dihina, Tuhan-Tuhannya dicaci maki, Tuhan-Tuhannya dinistakan, maka Allah Azza wa Jalla memberikan SK untuk tidak lagi mencela Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ini jadi kaidah sampai hari ini, teman-teman, bahwa kita dilarang mencela Tuhan agama yang lain. Kita harus yakin hanya Allah saja sebagai Tuhan satu-satunya yang ada, tetapi kita dilarang untuk mencela Tuhan yang menjadi Tuhan agama orang lain. Di surat Al-An'am ayat 108, Allah Azza wa Jalla melarang kita memaki-maki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini menjadi perintah sekaligus menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah masuk di satu grup itu grup dialog antar agama, tapi isinya celaan semua, saya keluar lagi. Kenapa? Karena kalau saling mencela, jadi tidak bisa berlogika, tidak bisa berdiskusi, tidak bisa tukar pikiran, tidak bisa adu argumen, yang ada malah capek hati. Sudah capek hati, ngetiknya buru-buru, udah gitu, susah lah, saya nggak terlalu nyaman tuh dengan praktik demikian. Makanya ya saya keluar aja dari grup dialog antar agama. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya pola dakwah model baru ini jauh lebih menenteramkan. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy tidak lagi dipanaskan telinganya dengan hinaan-hinaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Setidaknya itu didapat. Walaupun kebencian tetap ada. Bencinya terhadap Nabi Muhammad tetap ada. Gedeknya terhadap ajaran Islam tetap ada. Tapi setidaknya kuping mereka nggak lagi dengar Lata dihinakan, Uzza dihinakan. Secara psikologis, orang-orang Quraisy lebih cooling down, lebih santai. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan mereka tidak dicela. Dan silakan cek saja, teman-teman yang Allah muliakan, kalau sudah main celain, itu dakwah kurang efektif. Tapi ketika menghentikan celaan, kemudian membangun produktivitas, dialog, produktivitas, diskusi, itu baru ketemu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itulah yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sampai pada akhirnya terciptalah suasana yang agak lebih santai. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sebagai penutup tentang Abu Thalib ini, satu slide lagi lah, Pak. Jadi Nabiullah Muhammad SAW, ya atau saya tutup saja karena sudah jam 9 lebih. Jadi intinya nanti setelah peristiwa ini Abu Thalib meninggal dunia. Nah, bagaimana keadaan meninggal dunianya? Apa dialog Nabi Muhammad dengan Abu Thalib sebelum meninggal dunia? Bagaimana respon Abu Thalib setelah ada dialog dengan Nabi Muhammad? Bagaimana respon orang-orang Quraisy? Dan nanti hikmahnya apa? Kok Abu Thalib tetap meninggal dalam keadaan kafir? Kemudian pembahasan berikutnya, apakah Abu Thalib akan mendapatkan syafaat? Padahal dia kafir, tapi kontribusi terhadap pembelaan terhadap Nabi SAW sangat besar dan tinggi. Ya, kita bahas di pertemuan berikut. Insyaallah. Allahu a'lam. Kembali ke host. Baik, jazakallah Ustaz atas kajiannya. Baik, Ikhwafillah, bagi yang ingin bertanya bisa dapat absen di chat ya. Ini saya bacakan pertanyaan dari Abdul Malik. Waktu pemboikatan Bani Hashim yang mengalami, apakah semuanya Muslim mungkin sepertinya ya? Baik, terima kasih Pak.
Kalau yang diboikot itu tentunya orang Islam dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bahkan tidak hanya orang Islam Bani Hashim, Bani Muthalib, yang diboikot juga termasuk Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang Muslim maupun yang bukan Muslim. Jadi pemboikotan itu berlaku hanya kepada Bani Hashim, baik ya Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang Muslim maupun yang tidak Muslim. Terus sahabat-sahabat yang lain kayak Umar, kayak Abu Bakar dan yang lain itu bagaimana? Dalam penjelasan para ulama sejarah, saya pernah sampaikan juga di forum ini bahwa kalau kabilah Arab, orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah di Arab itu, mereka tidak menerima jika anggota kabilahnya dilukai, diintimidasi oleh kabilah yang lain. Itu mereka nggak terima. Mau salah, mau benar anggota kabilah, misalkan saya, mau salah, mau benar anggota kabilah saya, kalau anggota kabilah saya diintimidasi oleh kabilah yang lain, maka saya akan membela anggota kabilah saya. Apapun alasannya, apapun salahnya, apapun kelakuannya, pokoknya saya bela. Karena itu harga diri sebuah kabilah. Jadi satu kabilah tidak akan menerima anggota kabilahnya diperlakukan secara semena-mena oleh kabilah orang lain. Tapi ya, kalau saya mempersekusi anggota kabilah saya sendiri, itu akan dianggap urusan dapur. Ya sudahlah, itu urusan masing-masing. Misalkan saya sebagai pimpinan kabilah Bani Hashim, misalkan gitu. Terus saya bunuh satu orang anggota kabilah oleh saya sebagai pimpinan, itu sah-sah saja. Tidak akan lantas terjadi perang saudara di dalam bunda. Kenapa? Karena itu akan dianggap sebagai urusan dapur. Itu akan dianggap sebagai urusan internal. Yang lain tidak akan ada kontak dengan kabilah saya tidak akan ada kontak fisik dengan kabilah yang lain. Kenapa? Karena saya bunuh anggota kabilah saya, yang saya persekusi anggota kabilah saya, yang saya intimidasi anggota kabilah saya, nggak ada urusan dengan anggota kabilah yang lain. Tidak ada urusan dengan kabilah yang lain. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, anggota-anggota kabilah yang lain kayak Abu Bakar, Utsman, mereka juga tetap tidak bisa membantu Nabi Muhammad dalam kurung Bani Hashim dan Bani Muthalibnya. Kenapa? Karena mereka pun mengalami persekusi dari masing-masing kabilah mereka. Masing-masing kabilah mereka memperlakukan mereka dengan sangat tidak manusiawi juga, walaupun tidak ikut dalam pemboikotan. Tapi kehidupan mereka pun tetap sulit. Tidak punya ruang gerak untuk melakukan penolakan, melakukan perlawanan. Sampai kan kemarin itu saya sampaikan Abu Bakar sendiri sampai mau hijrah ke Habsyah. Karena saking tidak kuatnya, Bani Taim begitu menghina Abu Bakar, begitu mempersekusi Abu Bakar, mengintimidasi Abu Bakar. Masalahnya mengintimidasi Abu Bakar, kabilahnya sendiri. Gitu. Dan itu tidak bisa diperlakukan antar kabilah jadi perang, nggak bisa. Karena memang ini yang memperlakukan Abu Bakar sedemikian rupa, ya kabilahnya sendiri. Makanya kata Abu Bakar adalah, saya pergi sajalah. Gitu. Mau pergi ke Habsyah kan waktu itu kan begitu. Akhirnya kan ada Abu Duganah itu yang kemudian menolak sekaligus melarang Abu Bakar untuk pergi ke Habsyah. Sampai akhirnya kan tidak jadi pergi ke Habsyah, akhirnya bikin masjid atau bikin musola di depan rumah dan sholat di situ dengan suara kencang kan. Akhirnya ya memilih untuk tetap bertahan, untuk tetap stay tune begitulah. Jadi kembali ke pertanyaan, kabilah yang diboikot hanya Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang kafir maupun yang muslim. Kenapa yang kafir ikut juga diboikot? Sebagai sentimen kesukuan, sentimen kebangsaan, bukan sentimen agama. Satu. Terus anggota-anggota sahabat-sahabat yang lain bagaimana nasib mereka? Nasib mereka mengalami penganiayaan, mengalami intimidasi dari masing-masing kabilah mereka. Dan itu urusan dapur. Wallahu a'lam. Berikutnya Eko, silakan. Ya, lebih. Waalaikumsalam Ustaz Daniel, mau nanya yang terkait dengan peristiwa pemboikotan ini apa ya, opini saya mohon diluruskan jika yang kurang tepat. Jadi bisa dikatakan bahwa pemboikotan ini pada akhirnya menyaring kualitas daripada iman Muslim di awal ya, sebagai bentuk fondasi. Bahasanya ini kan sabiqunal awalun ya, orang-orang yang pertama masuk Islam lain. Di sini bahasanya dibentuk fondasi iman, tauhid, terus yang kedua adalah orang-orang terpilih ya, yang
yang itu yang saya pahami. Kedua, apakah dari pemboikot ini ada Muslim yang pada akhirnya menjadi murtad atau akhirnya menyerah gitu, udahlah, saya balik lagi lah kayak ini daripada saya mati atau gimana? Baik, terima kasih. Mungkin kalimat yang tepat memang bukan penyaringan, tapi ini penguatan. Jadi penguatan kaum muslimin, persiapan kaum muslimin untuk menghadapi tantangan dan ujian yang jauh lebih besar di kota Madinah. Ini kan berarti tahun ke-10, berarti cuma 3 tahun lagi sebelum hijrah ke kota Madinah. Dan 5 tahun sebelum terjadinya perang Badar. Ini 5 tahun persiapan menuju peperangan. Jadi dalam cuplikan sejarah ini sangat wajar jika pemboikotan Allah izinkan untuk Nabi Muhammad SAW, dan episode pemboikotan pada akhirnya memang harus dialami Nabi Muhammad dengan juga para sahabat. Kenapa? Karena untuk memastikan mereka kuat. Nanti kalau penyaringan itu terjadi pada perang Badar dan perang Uhud, itu baru disaring. Kenapa? Karena ketahuan yang tidak mau ikut perang, yang mau ikut perang siapa, yang tidak mau ikut perang siapa. Makanya ada yang lolos, ada yang munafik. Tapi kalau di kota Mekah nggak ada yang munafik. Sama sekali nggak ada yang munafik. Jadi betul-betul mereka ketika tune in dengan Islam, itu plok. Kecuali Ubaidillah bin Jahsy yang hijrah ke Habsyah. Lama-lama hijrah ke Habsyah, mungkin sering gaul sama pastor, sama pendeta, akhirnya jadi Nasrani dan meninggal dalam keadaan Nasrani. Tapi yang sedang diintimidasi oleh orang-orang Quraisy di kota Mekah, itu tidak sedikit pun membuat mereka kehilangan kekuatan, membuat mereka kehilangan iman, membuat mereka kehilangan kesabaran, membuat mereka kehilangan loyalitas kepada Nabi. Justru tekanan itu semakin membuat mereka makin kuat. Saya kasih ilustrasi, mungkin saya sih nggak biasa main basket, Pak. Cuman kayaknya kayak main basket gitulah ya. Jadi ketika bola basketnya makin ditekan ke bawah, itu loncatannya makin tinggi. Makin pelan ya makin pelan juga loncatnya. Tapi kalau makin kenceng ya kenceng juga naiknya gitu. Saya rasa begitulah. Jadi memang perlu ada titik di mana mereka harus dibakar, mereka harus dihimpit, mereka harus diperes sampai betul-betul jadinya itu ya orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mapan dari sisi iman. Jadi memang bukan disaring, tapi lebih ke penguatan, karena tidak ada orang-orang Islam di kota Mekah yang akhirnya kemudian mundur. Mereka siap. Makanya nanti keutamaan orang-orang muhajirin dibanding orang Ansor adalah hanya orang muhajirin yang layak jadi pemimpin. Sehebat apapun orang Ansor, nanti dalam konstelasi politik pasca Nabi, ya, setelah Nabi wafat, itu kan konstelasi politik rame. Karena orang Ansor merasa hak jadi khalifah, sampai Nabi belum dikubur aja ribut tuh orang-orang Ansor nih, kayaknya kita jadi khalifah nih, kita kan Ansor, rame itu. Makanya datang Abu Bakar, datang Umar untuk memposisikan kedudukan Ansor tidak bisa melebihi muhajirin. Kenapa? Orang-orang yang muhajirin kualitas imannya tuh excellent, Pak. Emas murni 24 karat. Itu kualitas imannya orang-orang Mekah. Jadi kalau bicara kualitas imannya orang-orang muhajirin lah, bukan imannya orang Mekah. Maksudnya kualitas orang-orang muhajirin artinya orang-orang yang baru masuk Islam di kota Mekah, 10 tahun mereka menikmati agama Islam dengan konstelasi politiknya, dengan pancarobanya, dengan ujiannya, itu membuat mereka emas 24 karat. Jadi datang ke kota Madinah itu stabil. Makanya yang berhak jadi khalifah nanti hanya mereka dari kalangan muhajir. Orang Ansar cocoknya jadi menteri, bukan jadi khalifah. Itu jadi kaidah nantinya. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang Mekah yang diboikot, yang diintimidasi, itu bukan disaring, tapi sedang dikuatkan untuk menjadi orang-orang inner circle-nya Nabi. Dan itu hanya harus orang-orang yang betul-betul tidak lagi memiliki wajah dua, tidak lagi memiliki kepentingan dunia, tidak lagi memiliki kepentingan selain Allah dan Rasul. Dan inner circle itu muhajirin lah yang kemudian kita kenal hari ini. Nanti ring keduanya orang-orang Ansor. Allahu a'lam. Jadi bukan disaring tapi lebih di penguatan. Nanti ketika perang Badar baru disaring. Perang Uhud. Setuju, Ustaz.
Jadi kalau tadi analoginya yang pas, mungkin kalau di saya tuh anak panah yang ditarik ke belakang itu pas dilepas Betul. makin tajam, makin jauh gitu lah ya. Betul. Sepakat. Masya Allah. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Belum ada yang masuk di chat? Silakan. Atau kalau berkenan, mungkin sisanya Nah, baik, 12 selanjutnya. menit. Ya. Baik, ini mungkin sampai pada detik-detik terakhir Abu Thalib. Jadi teman-teman, ini Allah muliakan dari Ibnu Musayyib, dari ayahnya beliau berkata, ini diabadikan dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, itu sudah sangat kritis sekali. Dan saya rasa untuk konteks Nabi tahu betul bahwa ini ending nih. Jadi perlu saya tegaskan teman-teman bahwa para nabi itu punya ilmu yang Allah Azza wa Jalla izinkan untuk mereka ketahui yang tidak akan Allah izinkan kepada selain mereka. Itu dalam bahasa surat Jin itu alimul ghaibi wasyahadah fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin. Jadi dalam surat Jin ayat 26 27 nanti mungkin teman-teman bisa cross check langsung gitu. Bahwa Allah tidak akan menampakkan perkara-perkara gaib mereka kecuali hanya kepada para rasul yang Allah ridhoi. Ila man irtadha mir rasul, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Hanya mereka yang akan Allah berikan informasi tentang perkara gaib. Jadi Nabi tahu betul nih kapan orang ini akan hilang, kapan orang ini akan pergi. Roman-romannya ketemu lah. Ada apa namanya? Ada tampilan, ada nubuat yang Allah berikan kepada Nabi. Makanya ketika nanti Nabi perang Mu'tah, kalau teman-teman kita insya Allah ya kalau masuk kepada perang Mu'tah itu kata Nabi, kalau Zaid bin Harisah gugur, maka pengganti kalau Zaid bin Harisah gugur, maka penggantinya adalah Ja'far. Kalau Ja'far gugur, maka penggantinya adalah Abdullah bin Rawaha. Kok Nabi bisa tahu bahwa Zaid bin Harisah akan gugur? Itu bagian dari izin Allah terhadap para nabi. Jadi ini khusus buat Nabi lah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi SAW ketika melihat tampilan Abu Thalib sudah tidak lagi sempurna, kemungkinan akan berpulang ke hariban Allah Azza wa Jalla, maka kata Nabi Muhammad, wahai paman, katakan kalimat la ilaha illallah. Katakan kalimat la ilaha illallah sekali saja. Agar kalimat tersebut itu menjadi hujjah saya di akhirat nanti. Kalimat tersebut menjadi hujjah saya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hanya kalimat la ilaha illallah. Sekali saja. Teman-teman yang Allah muliakan, saat itu tidak hanya Nabi Muhammad yang hadir. Ada Abu Jahal di situ. Ada Abdullah bin Abi Umayyah di situ. Dan kata Abu Jahal kepada Abu Thalib ketika mendengar Nabi Muhammad katakan la ilaha illallah, maka itu jadi hujjah saya nanti di akhirat. Abu Jahal langsung komentar, wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak suka pada agama Abdul Muthalib? Mereka berdua terus mengucapkan seperti itu, namun kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib adalah ajaran dari Abdul Muthalib. Nah, ini perlu saya clearkan dulu teman-teman. Saya sering sampaikan di awal bahwa Abdul Muthalib ini Muslim, karena mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim yang benar. Itu sering saya sampaikan. Nah, terus kenapa dalam hadis ini Abu Jahal meyakini bahwa Abdul Muthalib bukan Muslim sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim? Ini persepsi Abu Jahal. Jadi saya harus tegaskan dulu teman-teman. Ini bukan hakikat Abdul Muthalib yang berajaran sama seperti ajaran Abu Jahal. Yang betul adalah Abu Jahal menganggap Abu Thalib sama seperti mereka, itu masalahnya. Jadi ini harus saya clearkan dulu. Jadi Abu Jahal menganggap Abdul Muthalib itu beragama seperti agama umumnya orang-orang Quraisy. Padahal tidak. Dan mereka mengklaim bahwa agamanya Abdul Muthalib, agamanya orang Quraisy, agamanya Abdullah, agamanya Aminah, itu agamanya Nabi Ibrahim. Dan agamanya Nabi Ibrahim adalah seperti yang mereka praktekkan, padahal demi Allah tidak. Karena agama Nabi Ibrahim tidak seperti yang dipahami oleh Abu Jahal,
Tidak seperti yang dipahami oleh Abdullah bin Abi Umayyah. Tidak. Makanya kan kesulitan Nabi itu, Nabi sedang merubah mindset, merubah paradigma orang yang mengklaim dirinya mengikuti milah Ibrahim. Nabi Muhammad menghadirkan agama milah Ibrahim yang benar. Jadi ini brandnya sama. Nabi Muhammad menawarkan agama Nabi Ibrahim, orang-orang Quraisy juga meyakini agama Ibrahim. Cuman orang-orang Quraisy ketika mereka meyakini mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim, mereka tersesat. Mereka menyimpang, mereka telah terdistorsi. Yang betul adalah agama Nabi Ibrahim yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi ya karena mereka punya ego, karena mereka punya kedengkian, mereka anggap kamu ajaran baru. Ini ajaran Ibrahim. Itu kan lebih susah, Pak. Karena brandnya sama. Yang satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama Nabi Ibrahim. Yang diyakini oleh Abu Jahal dan kawan-kawan dan orang-orang Quraisy secara umum juga agama Nabi Ibrahim. Padahal yang satu mengklaim, yang satu sebenarnya. Kan diskusi kita juga kadang-kadang di tengah-tengah umat Islam hari ini, kelompok A, kami Islam yang benar, kami ikut nyunnah. Kelompok B, kami juga ikut nyunnah. Jadi brandnya sama-sama ngaku pengikut sunnah, tapi praktiknya beda. Ini ya begitulah ya. Jadi ini dari zaman dulunya udah begitu, main klaim-klaiman itu udah Masya Allah ya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, jadi makanya kenapa Abu Jahal mendeklar Abdul Muthalib sebagai pengikut agama nenek moyang mereka, padahal Abdul Muthalib pengikut milah Ibrahim yang lurus. Cuman klaim Abu Jahal, paradigma Abu Jahal seolah-olah Abdul Muthalib adalah orang yang sama seperti mereka yang telah terdistorsi ajaran agamanya. Jadi ini perlu saya luruskan supaya jadi kok tidak linear dengan apa yang saya sampaikan di awal-awal. Makanya saya sampaikan bahwa ini klaimnya seorang Abu Jahal terhadap Abdul Muthalib. Dan teman-teman yang Allah muliakan, ya akhirnya Nabi SAW karena tahu Abu Thalib tetap komitmen dengan agama nenek moyang, artinya tidak mau bersyahadat. Saya ulang, kesalahan Abu Thalib adalah karena tidak mau bersyahadat. Saya ulang, kesalahan Abu Thalib adalah karena tidak mau mengucapkan la ilaha. Itu masalah, itu kesalahannya. Ketika Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya, Nabi Muhammad SAW melihat kenyataan itu, maka Nabi Muhammad memohonkan ampunan bagi Abu Thalib. Nabi Muhammad memohonkan ampunan bagi Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad tahu bahwa Abu Thalib tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Nabi Muhammad memohonkan ampunan kepada Allah untuk Abu Thalib. Namun Allah Azza wa Jalla menjawab dengan jawaban tegas. Ini prosedur awal ya. Ini prosedur Pak. Ini saya bilang ini prosedur awal. Apa yang disebut dengan prosedur awal? Maksudnya prosedurnya kalau orang tidak bersyahadat, dia tidak pantas diampuni. Orang yang tidak bersyahadat, dia tidak pantas mendapatkan surga. Orang yang tidak bersyahadat, dia tidak boleh mendapatkan keringanan di neraka. Itu prosedur. Itu prosedur. Protokolnya, Pak. Makanya turun surat At-Taubah ayat 113. Ada larangan bahwa tidak pantas bagi seorang nabi atau bagi orang-orang yang beriman, mereka memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, sekalipun mereka memiliki hubungan kekerabatan. Jadi Nabi Muhammad ditegur, walaupun itu paman ente, jangan mintakan ampunan untuk Abu Thalib. Itu prosedur. Saya bilang itu prosedurnya, protokolnya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, sampai turun lagi surat Al-Qasas ayat 56. Sampai ini menjadi pukulan telak bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi agak sedih dan terpukul gara-gara dialog ini. Kata Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kenapa? Karena sejatinya yang bisa memberikan hidayah hanya Allah Azza wa Jalla. Bukan Muhammad yang memberikan hidayah, tapi Allah yang memberikan hidayah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini menjadi pukulan besar bagi seorang Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena paman yang sangat beliau sayangi, beliau cintai, juga mencintai beliau,
paman yang senantiasa hadir dalam setiap kesulitan Nabi Muhammad, paman yang senantiasa membela apapun kondisi keadaan Nabi Muhammad SAW, paman yang selalu pasang badan untuk keselamatan sang ponakan bernama Muhammad SAW. Kini paman tersebut telah kembali ke haribaan Allah Azza wa Jalla. Yang paling menyedihkan dan menyakitkan bagi Nabi Muhammad, Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak bersyahadat. Itu makin menohok bagi hati seorang Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka kalau kita analisa, kenapa orang bisa tersesat? Jadi alasan yang pertama ya karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Jadi karena nggak tahu bahwa ini seharusnya milah Ibrahim itu begini, karena tidak tahu bahwa milah Ibrahim yang dipraktekkan oleh orang-orang Quraisy itu menyimpang dari milah Ibrahim, ya akhirnya mereka tersesat karena mereka bodoh, tidak tahu apa-apa. Makanya disebut zaman jahiliyah, zaman orang-orang yang bodoh atau zaman kebodohan. Bodoh bukan arti mereka tidak pandai menulis, wong jago syair. Bodoh bukan berarti mereka tidak pandai berhitung, wong tukang dagang semua. Bodoh bukan karena mereka tidak mampu atau tidak bisa punya teknologi. Ya untuk ukuran zaman itu mereka sudah punya teknologi yang memang tinggi di zaman itu. Terus kenapa mereka dibilang bodoh? Ya karena mereka tidak tahu mana milah Ibrahim yang benar dan mana milah Ibrahim yang salah atau yang sesat. Sehingga yang mereka jadinya orang-orang yang bodoh. Dan yang kedua, teman-teman, penyebab orang itu kemudian tersesat karena takut akan celaan. Tidak mau kehilangan kebanggaan. Jadi ini yang paling paling ribet nih. Kalau bodoh ya nggak agak malum karena bodoh. Kalau ini karena takut celaan. Dia paham bahwa ini benar, tapi kalau saya pegang ini, saya komitmen dengan ini, nanti saya dicela orang gitu. Aduh gimana ya itu, Pak. Jadi kalau orang bodoh, memang dia tidak tahu permasalahan. Dia salah jalan. Tapi kalau orang yang takut celaan, dia tahu ini benar. Dia tahu ini hak gitu. Tetapi dia bayangkan bagaimana konsekuensi dari berpegang teguh pada yang hak ketika dibayangkan, waduh, beresiko ya itu. Sampai teman-teman, orang-orang model begini tidak lagi memiliki kebanggaan, tidak lagi memiliki rasa yang ketika mereka komitmen dalam kebenaran. Wah, ini fatal. Jika ada orang yang tidak lagi merasa bangga dengan komitmen kebenaran, orang itu akan mudah tersesat. Karena dia tidak punya kebanggaan benar. Itu masalahnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saya ringkas ini, iman tidak bisa diwariskan sehebat apapun Nabi Muhammad SAW, setinggi apapun kualitas Nabi Muhammad dakwahnya SAW, tetap iman itu bukan otoritas Nabi Muhammad. Iman itu otoritas Allah. Walaupun Nabi Muhammadnya hebat, dakwahnya luar biasa, komitmennya luar biasa, dakwahnya juga bagus sekali, tetapi ya bicara iman itu bicara otoritas Allah, bukan otoritas Nabi Muhammad SAW. Sekalipun demikian, dakwah never ending, tidak boleh berhenti. Dan yang pasti tawakal harus tetap dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tawakal itu, teman-teman, bukan pasrah dalam proses. Tawakal itu adalah pasrah dalam hasil. Proses harus maksimal, hasil serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terakhir, jangan mendoakan keselamatan dan ampunan bagi orang. Teman-teman yang Allah muliakan, terakhir ini, tambahan poin terakhir, satu slide lagi, terakhir. Jadi ini 4 tipe orang kafir di zaman Nabi SAW. Yang pertama, yang memang divonis akan mati dalam kekufuran. Divonis ini, bahkan tidak hanya sudah divonis, dilaknat akan mati dalam keadaan kafir. Di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka musuh Nabi yang paling kahot lah, yang paling dahsyat. Yang kedua, kerasnya permusuhan dan pada akhirnya tobat. Perang Badar jadi musuh, perang Uhud jadi musuh, perang Mu'tah masih jadi musuh, Pak. Sampai akhirnya Futuh Mekah masuk Islam. Itu Abu Sufyan. Khalid bin Walid perang Badar jadi musuh.
Perang Uhud jadi musuh, bahkan menjadi tokoh penting dalam kemenangan kafir Quraisy dalam perang Uhud. Tapi sebelum perang Mu'tah, Khalid bin Walid masuk Islam. Jadi musuh yang keras permusuhannya, di akhir kehidupannya tobat. Yang ketiga, Pak, bersikap netral, tidak mengadakan permusuhan dengan Nabi, tapi meninggal tetap dalam keadaan kafir. Saya ulang, netral, tidak pernah memusuhi Nabi secara physically, tapi tetap meninggal dalam keadaan kafir. Di antaranya Utbah bin Abi Rabi'ah. Netral itu tidak memusuhi, tidak menyakiti, tapi tetap menghalangi dakwah. Hanya tidak sampai se-ekstrim Abu Jahal, tidak sampai se-ekstrim Khalid bin Walid atau se-ekstrim Abu Sufyan. Itu Utbah bin Rabi'ah. Memusuhi, tetapi tidak sampai pada level membunuh lah begitu, akhirnya tetap meninggal dalam keadaan kafir. Mungkin contoh yang lain juga bisa ya, tadi kayak Juhair bin Abi Umayyah, Hisham bin Amir, Mut'im bin Adi, dan yang terakhir teman-teman, mendukung perjuangan Nabi full, mendukung perjuangan Nabi penuh, tapi tetap meninggal dalam keadaan kafir. Dialah paman yang tercinta, Abu Talib. Allah a'lam. Itu 4 karakter orang kafir di zaman Nabi. Allah a'lam. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, Ustaz, jazakallah atas kajian serta ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Jazakumullah khairan katsiran untuk teman-teman yang dapat bergabung pada kajian malam ini. Kita sudahi kajian malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, Pak Rizky, semuanya mohon izin duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.